أجمعين من العلماء والأولياء والشهداء والصالحين أن الله جل وعلا برحمة مغفرة ويعيد علينا وعلى جميع إخواننا المسلمين من بركاتهم وخصوصياتهم ونفاتهم وأسرارهم وأمدادهم في الدين والدنيا والآخرة وبجاه شيخنا الشيخنا الشيخ حسن محمد الشاب والشيخ حبيب الله المكي الشيخ عبيد بن حسين المكي والشيخ حسين بن إبراهيم المكي الشيخ عثمان الدمياطي ثم الشيخ عمر الكبير ثم الشيخ الحكمي ثم الشيخ البديري ثم الشيخ مولانا إبراهيم ثم الشيخ مولانا محمد شريف ثم الشيخ الفتح حكمي ثم الشيخ ابن حجر المكي ثم الشيخ زكريا الأنصاري ثم الشيخ عز الدين الفراس ثم الشيخ تاجر السلوكي ثم الشيخ تكير السلوكي ثم الشيخ علي بيلا ثم عبد الله سكندر وصول الفراحين ثم الله كم يقضي حاجاتنا ويرزقنا صحة وسلامة في الدين والدين والآخرة على من أمر السلف الصالح. الفاتحة. بسم الله الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrulillah. Selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 54 baris keempat dari bawah ke atas. Syahdan, penting. Bermula tadbir itu kita ma'atur, tapi kita ma'atur kadang-kadang merasa kita ma'atur, tapi kadang menyerahkan keputusan yang kita atur itu kepada aturan Allah. Nah, kita hidup pasti kita punya aturan, kita hidup pasti ada rancangan, kita hidup pasti ada rencana. Kadang-kadang rencana itu kita merasa kita yang merencana dan merasa kita menyebabkan rencana kita itu pasti tercapai. Tapi kadang mengkonekkan yang kita rencanakan tuh Allah yang menentukan kabul kadangnya. Nah, di situ bisa lupa. Coba kita ke Allah sambil. Nah, itu tuh. Apabila kita kadang mengkonekkan, menghubungkan ke Allah yang kita rencanakan tadi, apabila kabul bisa sombong, apabila kada kabul kesal. Nah, itu pengaruhnya di situ. Kalau sudah orang tuh ke Allah, kabul syukur, kada kabul ya orang wah ini keberhasilan yang tertunda. Nah, lalu hati ini kada sampat sakit, hati ini kada sampat kesal, mun pandiran tuh bisa aja pangna kayak kesal, tapi itu bisa juga orang curhat, minta pendapat. Contoh, orang tuh menangis bapak ibu, kebiasaan sedih lah, adalah nama nangis senang. Ada. Nah, bisa lah dipastikan. Setiap orang menangis itu sedih. Adalah menangis senang. Karena senang lo tangis, ada. Nah, mereka ada kalau ada nangis, kakubur apa misalnya kita disayangi paguruan, tangis. Ulun awal paguruan itu guru syukur itu mangi ulun. Anak sini nak, mau lu tangis pian, ngalih mencari anak itu tuh ngalih. Mun kita minta akui karena apa? Hati orang bersih akui umaha syukurnya tetangis ulun.
Nah berarti ada menangis karena senang, ada menangis karena kebahagiaan, ada menangis karena sedih. Kebanyakannya orang menangis itu sedih, kebanyakannya. Tapi ternyata ada sebaliknya, bahagia, tangisan bahagia. Bapak Ibu, orang tertawa atau senyum tuh senyum bagus kada? Ada yang disenyumi kada? Nah, kalau senyum surangan Pak, ada yang disenyumi? Ada yang disenyumi, senyum surang. Nah, apa dia orang tuh menspontankan ke Allahnya tuh Pak Ibu ulun ningali benar home ya. Nah itu tuh. Lalu kita tuh walaupun suranganan terasa ada kawan kita apa? Allah. Nah ini itu yang disebut tadbir ngarannya. Mengatur kehidupan ini konekakan hati ke Allah. Kenapa Bapak Ibu? Oh, nah hati-hati keluarga ini. Kalau kada dilatih, kayaknya kita suranganan juga. Hah? Kada dilatih hati ini mulai wae ini, kayaknya kita suranganan juga. Paham lah pian kayaknya kita suranganan juga. Nah, paham. Nah, ya Allah. Lalu kada takajud. Manusia ini bisa ada, bisa kada. Kalau Allah paham. Nah, ya. Waktu senang Allah, waktu sedih Allah, waktu menghadapi orang Allah, waktu kada menghadapi orang Allah. Nah itu caranya. Ya manusia ini bisa berubah-ubah. Tapi kalau Allah kada berubah. Nah, apa lagi? Bermula tadbir itu bagi dunia. Nah, tadbir ini mau urus dunia. Di otak kita ini mau urus dunia. Dan aja kita mau urus dunia. Karena kita hidup di dunia. Tapi orangnya aja kau mengkonekkan kepada yang menciptakan dunia. Nah, itu toh. Orang yang mentadbir mengatur dunia itu atas dua terbagi dua. Nah, tadbir dunia terbagi dua. Tadbir dunia karena dunia. Nah, itu ngarannya tahu lah Bapak Ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fid dunya hasanah ad-dunya lid dunya. Dan tadbir dunia karena akhirat. Jadi akhirat kada mau urus dunia nih. Nah ini nang kedua ini nang tangali dikit. Ada orang mau urus dunia memang tujuan memang untuk dunia. Ada mau urus dunia gimana supaya selamat akhirat. Nah nang kedua ini nang mahal. Apabila inya mau urus dunia untuk akhirat, kedua-duanya dapat. Apabila mau urus dunia untuk dunia, tinggal. Ayo aja urusan dunia, tapi bernilai ada akhirat. Mau urus dunia kada dinilai akhiratnya, ngapain? Memangga-mangga mutalah kitab sampai jam 2 malam. Hana semata-mata supaya viral aja kah? Nah, itu mah sama. Tapi karena ada nilai akhirat, kebaikan untuk umat, resikonya besar. Manfaatnya secara dunia berat. Mana ada manfaatnya untuk dunia? Adalah digaji orang. Nah ada paling-paling dimusuhi orang.
Nah itu aja tuh, hampir ini tahu aja. Kalau ulun lah kada diniatkan akhirat, rugi ada, kada dapat duit juga, menguras otak, guring kurang, awak puyuh, musuh banyak, kada di situ juga seorang. Nah kalau kita arahkan ke akhirat, semuanya pengennya akhirat. Kalau orang menyambat Malapahit, nah dari samuntai malah Malapahit, mauyuhi, mau ulah masalah. Nah itu tuh orang dunia kayak itu, Pak gue, orang dunia kayak itu, andirannya lah, mauyuhi, Malapahit, bapak manggaduhi, biar aja orang tak salah inya dua dosanya. Nah itu orang kadang di hatinya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah berbahaya tahu berdiam. Nang karena siapa? Orang tadi menyambat mau oyohe Malapahit. Kada jadi beres ya orang muntai sama aja kalau buat kita nejulah. Kada jadi beres juga. Nah gitu. Mun kayak itu bepandir orang tuh kayak itulah, maaf jangan dikawani, kita berjaga jarak aja. Dia orang muntai katuju mahapak jiduian, ada dia memberi pandangan nang bernilai ibadah. Nah orang tuh memberi pandangan nang bernilai kebaikan untuk kita, untuk kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Jangan dilapas bakawan orang. Nabi itu tahulah kekuatan dakwah Sidin karena ada Sidin Abu Bakar, karena ada Sidin Umar, karena ada Sidin Utsman, karena ada Sidin Ali, karena ada Sayyidah Khadijah, karena ada Sayyidina Hamzah. Nabi itu belum lagi Nabi itu dakwah terang-terangan, sembunyi-sembunyi masih. Setelah Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, setelah Sayyidina Umar masuk Islam, Siti Khadijah mendukung dari segi pembiayaan, Sayyidina Ali kecerdasannya, Bilal bin Rabah pulang suaranya, kekuatan dari dalam sudah ada. Turun ayat Fasda biman umar wa arif anil musyrik anil jahilin, sampaikan secara terang-terangan, jangan dilayani orang nangkat tujuh mahwa bahasa kitanya. Nah orang nang arahnya akhirat melupakan resiko yang akan dihadapi. Tapi kalau orang dunia jadi dunia, belakang ada beruntung lawan seorang, inya jauh, belak cager beruntung lawan seorang, ini parah. Paham lah pian. Nah ini nih perbedaannya nih, apakah kita dunia untuk akhirat atau dunia untuk dunia. Kalau kita misalnya nah hadir hidup di dunia nih, dunia untuk dunia, uyuh lapah tak tinggal juga, mundur aja. Tapi kalau ada nilai akhiratnya mau dunia, maju. Kedua-duanya dong. Nah, terjawab nah di sini sekalinya nah. Ya Allah ya Rasulullah. Maka apabila hendak mengetahui engkau tadbir dunia karena bagi dunia itu, nah ulang ada tanda-tandanya enak. Kita ini mau urus dunia jadi nilai dunia, atau kita bakal kawanan ini dunia jadi dunia, atau kita berurusan dunia untuk dunia. Nah tanda-tandanya ada, yaitu tadbir ma'atur bahwa menghendaki seseorang itu pada tadbirnya, pada ma'aturnya dunia tadi, pada sebab menghimpunkan dunia. Dia orang tuh hendak menggulung dunia aja, agulung juga akhirnya. Lihat aja Pak Ibu nang tujuan dunia, menggulung dunia, tak gulung.
Di mana-mana tanahnya dibuat orang juga ada dalam tanah. Waya apa menikmati yang dimiliki untuk akhirat? Nah, bingung, dedah habisnya. Seorang habis sadang-sadang aja. Nah, aja orang tua beres. Sadang-sadang aja. Pokoknya kayak apa supaya jadi dunia? Nah. Ini kayak judi online nih, lihat merebaknya ya, ngeri, berbunuh-bunuhan. Nah ya, kalau lupa judi itu sudah haram, dosa besar, apapun bentuk jenisnya. Kekanakan kita dididik sudah judinya kesian. Game online tuh ada nyala, hadiah-hadiahnya lah. Sudah tertanam di dalam hati ini judi deh. Mainan-mainan di time zone tuh lihat aja ya. Ulun bisa aja ke time zone tuh jombo kemanakan atau kumpulan, tapi ulun masuk di mobil nang listrik kan nang tapi betul pipa mau masker. Mau kemanakan? Mau cagar nah anak mano bunika kapitnya kopot ya, nah itu judi loh. Abang mamanya suruh melajari baik main nang kenapa bahasa ulang, kenapa glowing kan apa kata salah itu ketakasan toh bisa aja ulang itu bulannya berat berbuang itu bisa berat melihat loh main kita mau bilang angka aja gitu tuh loh, ketangkasannya ambil belum melihat kayak itu acaranya teknik ulun main kan ulun hanya kita melihat itu. Pokoknya bulan itu jangan sampai tak samping gitu maksudnya. Kayak itu Allah. Di tengah harus ke tengah kayak apa? Bulan itu jangan bergulung, bergisik. Hancur semua. Nah, itu caranya. Jakanya buli berparak situ takuk langsung ke buli. Bisa juga urutan kata itu. Karena alam bubuhan kekanakan ini perlu juga. Nah, perlu kita masuki, ibah kita masuki, kita arahkan. Nah, itu penting. Pendidikan itu penting. Sejak dini, ikam pintaran aja bidik. Dari kekanakan tuh jadinya. Nang ulun nang bisa tuh melihat tuh nang permainan lawan nang apa nang kacamata tuh. Apa tuh kacamata tuh menipu nih dimensi dimensi buat ke dalam jungkirnya. Kalau itu aku siap kita lihati tadi kita pusing kepala raum penjenak nang ini kemudian kacamata nih dia takkan duanya takut siap ya kalau patah morgana semua nih kisah takut siap aja ulun ulun kacamata unang surang memakai pusing pala tipunya jurung yang kacamata. Nah tahu sudah asal tahu keluarga kan mah berbuat semuanya tiba tuntung habis sudah permainan tuh nah jajungjang dia nampak ada ya. Nah makanya jangan dilewani aku nek. Nah padahal kacamata surang dia akan di situ. Nah Anggilan kan siapa yang melihat daripada nang sampai habis tuh takut siap nang anak tak gugur itu tak gugur kayak itu baik halilintar yang nggak buat nah itu pian kayak permainan duniaan menipu juga hanya diarahkan kawal berkisah
Yang jakanya bukan nangka itu kayak bisa ada 8 tahun juga. Itu mahimungi menyenangi sebab bubuhannya belakang ada ulun 4 kali remi dia ulun namanya soyakan juga. Nah ya Pak ya, kita hari-hari ini 24 jam ada kada nilai akhiratnya, ada begitu belakang ada dosa. Nah itu tuh. Napa lagi? Berarti menghimpunkan dunia karena bermegahnya dengan dia. Nah ya kalau bermegah tuh beagap atau terlena dengan dunia. Kalau kita kurang guring, jaga malam, mutalaah supaya terkenal, ada usaha baik bau guring. Kita marah karena ada dunia di situ, ada usaha marah. Tapi kalau marah karena akhirat, wajar. Nah, itu tuh penting benar tuh. Bermegah dengan dia dunia tadi, dan karena banyak harta dunia padanya, karena di situ ada menguntungkan lawan kita, tapi menguntungkan dunia, kadang menguntungkan untuk akhirat. Nah, lain pula. Nya keluarga lah di hati ini, bila orang ini satu tujuan dunia, nang saya tujuan akhirat, kadang mau tatamu jalannya lain. Kadang mau awet pakawannya jalannya lain. Belaki bebininya sama belanya lain tujuan dakwah. Kadang mau menyatu, udah mau. Nang sekong mengarahkan akhirat, nang sekong dunia untuk dunia dakwah. Karena orang ini berpegang lawan yang ditinggal. Nang sekong berpegang lawan nang kekal. Nah, lain sudah. Misal, mau itu bawa bacakan. Misal, orang ini mempertahankan tujuan dunianya untuk dunianya. Lawan nang seekong ini menyampaikan hukum yang sebenarnya bertentangan dengan agama. Nah, contoh lah, belum membacakan, pian paham aja semuanya. Wa innal kafira, sesungguhnya orang kafir, orang kafir, wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi, wa tu'addu ruhuhu ila jasadihi, di ketika orang kafir itu masuk ke dalam liang lahat, ke dalam liang lahat, wa tu'addu ruhuhu fi jasadihi, dan dikembalikan rohnya kepada jasadnya. Kalau orang Islam sama juga, cerita orang Muslim nah. Wa ya'tihi malakani, didatangi 2 orang malaikat. Faya jelisanihi, didudukannya. Malaikat yang berdua ini mendudukakan, duduk ikam. Nah, Fayaqulani, berkata malaikat ini berdua, bukan akhir kada. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu la adri, nah kada tahu. Nah, waktu di dunia bertuhan naik, tapi di dalam kubur di akhirat kada menjawab. Nah, Fayaqulani, berkata lagi malaikat nomor 2 nih, mahadar rasul alladzi bu'itsa bikum, ini nih siapa? Nabi ada? Didatangi Nabi juga. Orang kafir tadi. Fayaqulu la adri, kada tahu juga.
Nanti ya Allah. Nah, qala payunadi munadin, akhirnya an kadzdzaba abdi, berdusta aja kami kada tahu di mana berdiam. Nah, agama apa kami? Nah, kayak tahu. Wa aprasuhu minan nar, disemprotnya langsung lawan neraka, lawan api. Oleh malaikat tadi. Ada kalau inya pemadam tuh api wala. Ini api. Nah, semalam tuh baru satu hadis, walahan sudah. Ini hadis gini pulang belum keluar lagi senjata. Nah, lalu disemprotnya lawan api. Wa albasu minar, lalu api tadi membakar dirinya tuh, baru disemprotnya. Waftahu lahu baban ilan nar, malaikat tadi membuka akan lorong. Napa toh? Jalan nang neraka, api neraka itu masuk ke kuburnya. Oh, mana kayak kapal bungkas benyo ada masuk. Kapal bocor. Kayak apa masuknya benyo? Nah. Ini azab kubur nih. Anak pian tahu. Nah, supaya kita tahu, Bapak Ibu. Wa qala payati min harriha wa sammumuha, lalu panas luar biasa. Wa dayyaqa alai qabrahu, dipersempit kuburnya. Kada tak ganggu kada. Orang kiri kanan mau ke belakang. Nang tetangga. Wa dayyaqa qabrahu hatta tahtalifa fi adla'ahu, akhirnya tertukar pundaknya sebelah kanan tak kiri, pundaknya nang tak kiri tak kanan, dijepit oleh kubur. Yuk nambah tetangga. Payat dribuhu biha darbatan. Nah, di sinilah. Maka dipukulinya pulang. Imbah dibakarnya malaikat tadi, dipukulinya darbatan, sekali pukul aja yasma'uha, mendengar mabainal masyriq wal maghrib, timur barat, mendengar jeritan teriakan orang yang disiksa di kubur tadi, illa taqalain, kecuali orang yang di dunia kada mendengar, yaitu jin dan manusia saja. Nah, lain semuanya mendengar. Payasiru turaban, kosong. Orang kafir tadi jadi seperti debu. Mana kayak tumpukan sampah nang besar itu dibakar kayak apa? Abu kada. Jadi abu. Lam tu'ad bihirruh, summa tu'adu bihirruh. Setelah jadi abu, dijadikan lagi jadi manusia, disiksa lagi selama-lamanya. Andai kata suara jeritan orang yang di dalam kubur itu keluar didengar oleh orang seduniaan, maka sadar orang seduniaan. Nah, teriakannya tadi didengar timur barat, menggema. Satu hadis, belum lagi, jangan dianggap enteng dulu akhirat tuh. Nah, satu lagi, ibu-ibu, bapak-bapak, pian-pian, hati-hati keluarga. Coba lagi. Kemudian wayat riba nih, dipukulinya lagi, lain lagi pukulannya. Tadi jadi abu. Manusia jadi abu kayak Pak dalam kubur. Dijepit oleh kubur, berguncang kuburan nih. Di dalam. Lain dunia ini yang dikisahkan nih. Lain alam barzah nih. Alam barzah lain lagi. Nah, kemudian bitil kal maqami, yaitu cambuk yang 70 hasta, berarti sekitar 35 meter. Lalu hatta yatajaljala fil ardis sabi'ah, sampai terpendam ke bumi yang ketujuh.
Gempa alam barzah dapat pukulan malaikat Munkar Nakir itu. Gempa alam barzah. Wahyu di samping ya, soalnya kan. Nah, ini gempa alam barzah, gempa dapat pukulannya malaikat Munkar Nakir, terpendam ke bumi yang ketujuh, ya tajalzala, bergoncang. Nah, anggaplah kayak ini ya, nah, peredam suara antara alam barzah lawan alam dunia. Nah, kayak itu sudah ada peredam suara. Summa tangfuduhul arfi qabrihi, bumi berguncang selama-lamanya di alam barzah itu. Sab'a marrat, pukulannya tuh pun 7 kali pukulan sesuai dengan 7 lapis bumi. Sekali pukulan terpendam, congkilnya lagi, pukul lagi, congkilnya lagi. Orang berpukulan di samping, seorang berdiam di samping. Orang kada ada mau membaca hadis yang ini, atau kada pernah isi kitabnya. Maaf nah hadir karena kepentingan membutakan kebenaran. Hati itu kada mau bersih, ada kepentingan buta kebenaran. Makanya keluarga mun kita tuh bening lah, bening nih nih, cangkir bening, bayi nang masuk bening, nampak kebenaran. Tapi kalau memang sudah, nah paham aja tuh pian, nah sudah ada kepentingan, kada pinandu, paham aja tuh, kada pinandu. Ulun tahu orang nang ini, maaf lah, makannya kurang baik, makannya kurang baik. Orang nih, ngapa? Orang tuh guru. Ini maaf lah, ini kisah di Matapura aja. Guru. Pemakan orang itu baik. Apa makan kada baik guru? Orang tuh hutang mau bayar. Pura-pura ini kada tahu. Mun ulun ingat 4 tahun yang lewat. Si orang nih guru orang. Hutang mun ulun. Kada bayar. Nah, sebagai seorang guru itu hanya tahu ya hukum. Nah, kita kada perlu lah kurang tahu nih, kada perlu lagi letakkan aja. Hilang, orang tuh hilang. 4 tahun kada pernah ketemu. Saatnya muncul. Nah, kalau ceramah pengajian, kalau kisahkan tentang masalah apabila memancing bayar duit 200k, 300k, syaratnya memancing di situ itu judi. Karena syaratnya memancing di situ bayar. Jakanya memancing karena iwak timbang bayar, itu lain. Ada kalau kayak itu. Nah, si guru tadi menjawab, Guru Den, jangan mudah menyampaikan hukum kayak itu. Kalau orang niat berhadiah, nah ya kalah, itu gue pelemahan hukum. Nang nyata hukum judi dinyatakan berhadiah, kayak apa ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebeningan hati menjaga hukum yang murni. Kalau hati sudah tercemar, maka yang benar karena kelihatan lagi. Nah, karena ada tujuan dan pembenaran. Lain. Makanya kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi su'ahidzi, aku mengadu kepada guruku Waqi' ulun bajarah kepada gurunya Imam Syafi'i, Waqi' di Mesir. Syakautu ila waqi su'ahidzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi, lalu guruku tuh menyuruh aku tinggalkan semua maksiat. Aku nih hafalan karena kuat. Jadi Imam Syafi'i, pada Imam Syafi'i itu kurang apanya hafalan? Nya kayak ini.
orang nang kakai Imam Syafi'i itu sedikit je belain terasa memakai baju putih lah, ini maaf nang baju hirang lah sedikit ya irigeto kan nyaman. Coba memakai baju hirang berapa diharam. Nah itu contoh, ada mah nyindir Haikal kan itu contoh. Baju putih kelihatan nggak apabila kena haram karena supaya dulu hirang, tapi kalau sudah hirang ulun kalau menyembelih sapi begamis baju ulun baju nang warna darah cepritan ke darah karena baju ada apa aman-aman aja karena baju gamis ulun berwarna darah sapi curot cepritan ke apa random selesai. Coba baju putih. Nah paham lah ya. Syakautu ila waqi su'ahibzi. Aku mengadu jadi Imam Syafi'i kepada guruku tentang kada kuatnya hafalanku. Pak arsadini ila tarkil ma'asi. Guruku hanya menasihati tinggalkan semua maksiat. Pak akhbarani bi anal ilma nurun. Lalu menghabarkan lawan aku ilmu itu murid kue cahaya. Ilmu itu bagaikan cahaya akan masuk ke hati orang yang bersih, maka ilmu itu makin terang. Wa nurullah, ilmu yang akan Allah masukkan ke hati orang itu la yuhdalil wa nurullah, cahaya atau ilmu yang Allah akan berikan la yuhdalil asih, kada kawa diberi kepada orang yang maksiat. Kenapa? Jer guru ulun di netra apa di anu hati itu di apa tuh jauh orang tuh dibersihkan ya dahulu, dinetralisir. Kenapa? Nah, bahasa lu apa arahnya tahu? Iya bujur. Kalau hatinya steril, ilmu tuh murni bersih. Tapi kalau hati kan steril, ilmu tuh rusak. Apabila di hati kita Pak Ibu ada sombong, masuk ilmu tuh jadi sombong. Padahal nang masuk tuh ilmu tuh murni, tapi gara-gara wadahnya rusak, ilmu tuh jadi rusak. Tapi kalau hatinya steril, ilmu nang masuk, nah paham gitu tidak? Ada membaca hadis Nabi, berguncang alam barzah karena pukulan malaikat Munkar Nakir sampai terpendam ke bumi yang ketujuh. Dicongkel lagi selamanya. Ada yang dibakar, kuciakan bahasa kitanya, teriakan. Ada dulu siapa orang tuh orang pernah mana tuh menggali bumi kan, bunyi orang teriakan, kuciakan, maknya lebih hari. Nah, orang menggali apa minyak kan apa? Pon Rusia kan jadinya tuh bunyi orang teriakan nggak itu bisa gitu. Datang mana orang bunyi teriakan di Rusia? Ini menggali kubur kan ada lah. Nah membur kalau gitu. Kenapa maka ada teriakan? Nah hadis Nabi suara jeritan orang yang disiksa itu timur barat kadang-kadang. Kayak apa melengkingnya suara itu, bahwa orang kesakitan tuh yang kuciak tuh habis-habisan nang gemuruh nang itu kuciakannya ayo. Nah, ulun pian membaca hadis ini kalau pian cakanya mau sampaikan begentar ulun nang ketangis. Kada tapi kirakan lagi nang orang nang ma'arah ya makanya nyalahkan. Cakap ulun baca di sini tak tangis ulun ulang. Nah ini ulun jadi ulun memperjuangkan nah ulun. Kadang bingung. Misalnya daerah kita nih kita gali, bunyi orang kesakitan teriakan, itu dari mana katanya atau maka ini aja nah, pian belajar ilmu fisika, coba benda langit tuh, bunyi memantulnya kemana gemanya itu.
pantulan bunyi orang angkasa bisa ke bumi kalau nah, ada orang dari kan suara trompet ya itu jadi orang gesekan benda langit tak ke bumi bunyinya nong kada beiman malaikat Israfil yang mantis trompet nah, ada dulu dikirakan latihan orang benda gugur pakai gue benda gugur di jamban lah di jamban cincin kah gelang kah gugur binian tuh sungai itu makin ke dalam arusnya makin kuat ini bisa mengapung-apung gugur di sini orang ahli mencarinya di sini nih kan mungkin di sini nah lihat berarti suara tuh menggema ke barat ke timur umat jauhnya nah itulah Pak Ibu nah kayak kita habis-habisan bersuara nang orang benyanyi nang apa tuh karaoke keluarga habis-habisan baku siap sambil kan mendengar kalinya karena ada peredam lagi Nabi hadisnya di sini ada juga mana nih Nabi nak kisahkan sebut tadi di atas kuda merengkik kuda Nabi itu hampir Nabi itu gugur dari kuda hampir anak gugur takjub sahabat ada apa ya Rasul lalu Nabi turun ini kuburan siapa aja ya Rasulullah nah nggak tahu ya Rasul lalu Nabi memotong panukan pelapa korma diandak di dua kuburan nih ini kubur satu aja Nabi sedang diajak Allah Ta'ala nah karena namimah ada domba pandir ke sini lain pandir ke sini lain pandir ke sini lain bakal hian orang nang saikungnya urusan cibuk ada beres nah ini kata-kata Nabi nah andai kata kalian sanggup mendengar jeritan orang yang disiksa dalam kubur ini andai kata kalian sanggup mendengarnya aku berdoa kepada Allah agar didengar suara jeritan orang yang di dalam kubur yang sedang disiksa tapi jangan Nabi aku diberi Allah ilmu kalian tidak sanggup mendengarkannya pingsan kalian nah makanya hanya sakalain jin dan manusia yang akan didengar ayam mendengar kucing mendengar binatang mendengar lihat Bapak Ibu berat ya ujian orang amuntai hancaungan kuciakan malaikat kan itu urusan tugas memulai disamper keluar api tadi jadi abu dipukul kalau terpendam kayak apa yo ini siksaan itu Pak gue beraneka ragam nah makanya mun bertetangga makanya nah kalau pada kan sudah tetangga itu definisinya 3 kalau rumah 40 buah kiri kanan muka belakang kalau kada di rumah ukuran azan berkumandang ya kada ini azan sini nah sini azan musalafia ini azan rumah siapa nih yang paling jauh pada musala nih mendengar nah rumah itu bertetangga tuh hukumnya olahraga kenapa maka ukurannya bertetangga ngentoh karena orang siksaan kubur tuh parah lagi melengking jauhnya azan tuh kan mau siap tapi kada sehabis mau siap ya Allah sudah dihukumkan tetangga apalagi habis teriakan orang yang disiksa siap lagi nah definisi tetap jadi tentang intinya apa ya ada apalah yang dimakan dan yang diminum nah kuburan turunnya mau nyari get ya Pak itu aja sudah nah
Kalau kotor kubulatornya kayak Pak. Kipas angin kalau berdebu kayak Pak. AC air freonnya kalau diperhatikan dia Pak. Minta maaf keluarga air. Kayak itu hati. Nah, makanya guru-guru ulun tuh kadang-kadang orang kasap tuh nakai bisa kada kau beli lihat lagi anak berapa jam ya lagi kada tapi mau keluar rumah lagi. Bulik ada wali siapa tuh ada di Masyra'ur Rawi ngaran kitab cerita wali-wali Allah. Mata rantai ilmu ada arah ke situ. Bulik dari masjid ada mau ke masjid sih dia. Ada mau ke masjid kayak apa? Kalau ditakuni orang, kenapa ada ke masjid ke? Kayak apa anak ke masjid kada sah sampai yang kok? Kenapa? Anjing semuanya mau orang. Aku malah anjing jadi masjid. Malah mau babi semuanya di masjid. Kayak apa? Aku anak masjid. Ya Pak anak sembahyang. Nah, beratnya apa tabiat anjing, apa tabiat babi? Kata masjid sih dia. Ingat ke pian adiknya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ghazali jadi imam, Imam Ahmad di belakang kakak mufarakah berlepas dari mengikut Imam Ghazali. Ada ulama besar juga, kakak ulama besar lagi. Sekalinya ulama-ulama nama ngaji Imam Ghazali mengisahkan ading ikam guruai ading pian kada mengikut pian mufarakahnya. Boleh tadi. Lalu Imam Ghazali ke rumah memadahi ading, ding ikam kada kalakuan mau tuh menyumpah supan kakak kasihan. Lapurakan Imam Ghazali ke mama. Gitu. Mak, ading ini mah menyupanakan ulun aja. Kada mengikut ulun, mufarakah berlepas dengan ikut ulun dia mau. Salah aku apa ding? Nah, jadi ikam nang kayaknya kayak Paul nak mengikut pian di belakang pian tuh daerah banyak. Dari mana sih Imam Ghazali? Oh, sakanya Imam Ghazali keingatan hanti mbah sambayang hendak mengarang bab haid. Ayo, mau ngakai itu tuan guru pengen aku bergaul lagi. Itu kalau lagi guru tuh ada kayaknya suatu saat ngali ditemui. Nah, Imam Ahmad takajut Imam Ghazali. Ngaran Imam Ghazali ini hati bersih, sedikit ya imbas sambayang nih hendak mengarang bab haid. Oh ya kalau bab haid untuk apa sadar tuh? Ingat di dalam sembahyang Imam Ghazali ini sekejap dia ingatnya hendak mengarang bab haid. Imbas sembahyang itu jangan diingat, nampak darah itu di belakang Imam Ghazali dipandang oleh Imam Ahmad adiknya Imam Ghazali, Imam Ahmad bin Hanbal lagi itu di atas lagi senior lagi. Lalu nah anakku mengaji kemauan guru adikmu ini di mana? Guru adikmu Imam Ghazali orang bersih hati am tegurannya orang bersih itu teguran itu aja mat datang teguran tuh. Lalu akhirnya ke pasar jadi Imam Ahmad guru ulun kayak di pasar mungkin mengaji cari tetamu salaman mencium kada mau. Nah sakanya bahasa orang ini tukang sol sepatu ya. Ulun nak mengaji lempian ujar gurunya Imam Ahmad, aku ini muridmu. Nah ujar Imam Ghazali, ulun tetap mengaji lempian. Ujar tukang sol sepatu, aku ini hadir di pengajianmu. Paling ikam ini pak guru mengaji ulun aku lah. Nah lucu ikam nih. Apa gara kisahnya? Nah dikisahkan adingku ini ading ulun ini ulun mengaji. Nah si guru ini orang bening juate. Nah gurunya Imam Ahmad nih penyakitnya tahu sih Den. Sorbanmu tuh nah bulangmu tuh nah mau syarat mengajuin aku
tanganmu nih ambil sampah di pasar nih, got solokan nih lawan tangan. Wadah sampahnya bulangmu itu. Ujar Imam Ghazali mungkin itu syaratnya siap. Wah, orang mantap. Mungkin kita bisa kerja gini. Guru apaan aja orang kayak ini. Nah, orang besar Imam Ghazali sudah. Semua orang di pasar itu menyambat ketinggian ilmu Imam Ghazali. Hak mereka ketinggian ilmu. Jadi kita tuh kayak ada rasa sedikit utang. Ada tahu urusan Imam Ghazali kan mengaji. Nah, Imam Ghazali. Nah, pulang sing gandalan nang itu. Akhirnya selesai ujar gurunya Imam Ahmad, mandi dulu. Selesai baru temui aku. Lalu selesai mandi bersih sudah ketemu lagi. Apa jawaban gurunya Imam Ahmad? Lulus sudah. Apa yang didapatkan adikmu? Ikam dapat juga sudah. Kenapa maka kayak itu pian? Ikam ada sedikit angka merasa alim di hati. Tutup kebeningan hatimu. Ya Allah, ya Rasulullah. Nah, satu aja merasa alim sedikit, di merasa alim. Kali sempat satu berapa yo? Berapa kira-kira? Sedikit ya partikel atom. Wah, harus benar kalau sudah tahu. Ada merasa alim, tertutup kebeningan ilmu, kejernihan ilmu, cahaya ilmu itu yang ditutup Allah Ta'ala. Berilmu menurut orang awam, orang banyak, ilmu itu bisa menyembuhkan dan ilmu itu hanya menjerumuskan. Kenapa keluarga hadir? Dunia semua OOD juga. Ujung-ujungnya apa? Duit juga. Nah, kawan gitu jadi lawan. Maksudnya OOD itu kawan jadi lawan. Nampak kebenaran tuh kada kawan membela kebenaran. Kenapa? OOD. Nah, selesai deh. Banyak nih. Satu hadis Joko Anda, apalagi sebagian hadis. Nah, rame keluarga yang bisa baca kitab ini rame dia. Ada ingat diguling. Nah ini sama nah. Kita nih 24 jam kita jadikan dunia bernilai akhirat. Belakang ada kayak itu papa. Kenapa lagi? Dan tiap-tiap datang apa toh? Dan tiap-tiap datang lebih harta itu padanya datanglah banyak lalai. Nah, dan lupa kepada Allah Ta'ala. Bisa bujur. Makin banyak berduit. Tapi lebih jauh daripada Allah. Nah, ya toh. Tuh orang kayak itu dunia untuk dunia. Kau ada menilai tujuannya dunia untuk dunia dah, lalu hutang ada dia lagi hilang. Nah itu sama memang orang dunia untuk dunia karena menyindir siapa-siapa. Jakanya temui baik-baik beralasan ada aja manisnya punya ada. Berarti biar aja tujuan dunia bagus, akhiratnya tasarahai, celaka lagi. Nah, mengalahkan akhirat demi kepentingan dunia, jangan bakawan. Kita nak celaka mengawani. Tapi tabla keluarga kita tujuan akhirat, mau urus dunia nih. Awet bakawan, al-akhillau yauma idzin ba'dun li ba'din aduun illal muttaqin. Orang bakal kasih sayang di dunia itu karena bermusuhan di akhirat. Kecuali karena takwa langgeng sampai ke akhirat. Nah, mudah-mudahan kita nih karena ini semuanya amin. Maka alamatnya tandanya itu yang demikian itu bahwa bimbang. Nah,
pembingung, serba salah, ketemu serba salah, belum lagi mati hilang deh. Ya kalau guru dini kemana arahnya? Terserah aja mantap sirikan kemana apa? Itu contoh aja bang, nang nyaman dicerna, nyaman kali dicerna, itu nyaman lah. Nah itu, mau kita baik-baik aja, ngapain? Hilang. Itu orang dunia untuk dunia. Di dunia aja keluarganya sudah serba salah. Ke akhirat bang, parah. Nah, kurang langkah itu kada perlu kita bakawan. Ingat ada tujuan, tapi kada memikirkan kecelakaannya. Nah, berat nih. Lalu diuji Allah bertubi-tubi ujian. Kenapa? Karena kadada untuk nilai akhirat. Mau nilai akhirat ada Jepang cobaan tuh, tapi tetap dia mulia. Inya akhirat tuh memang kekal. Dunia nang hina, dunia tuh hina. Jakanya bernilai dunia ini sekedar sayap nyamuk. Allah kada akan minumi, Allah kada akan makani, Allah kada akan beri rezeki. Lawan orang-orang nang bangkang lawan Allah. Apalagi ada hadis Nabi, ad-dunya sijnul mukminin. Dunia itu penjaranya orang beriman. Wa jannatul kafirin. Surganya orang kafir. Nah tahu ya artian, amun surganya orang kafir, surah di surga dunia juga. Dan lalai, nah lalai, bimbang, orangnya pembingung. Dan lalai, ada tapi kau mengatakan ke Allah Ta'ala, habis urusan mengali, membagi, memutar, ya. Hari-hari itu hidupnya minta. Tak kajut mati, tak kajutan. Kajut mati, tak kajut semuanya. Nah, kurang nang dunia untuk akhirat, dunia arahkannya ke akhirat. Nya mancang-ancang sudah. Ibarat orang karate itu kuda-kudanya kuat dah. Nah, kada tak kajutnya. Coba di otak kita dunia 24 jam, hidup tuh 24 jam dunia jadi otak. Cepet ajuran bakal jutaan. Sama tujuan. La ilaha illallah. Kayak pandang mengucap la ilaha illallah, ada terbiasa. Kayak pandang ingat Allah, ada biasa. Nah diingatakan hingga dunia aja. Pas takajut, tertinggal. Nang alih gimana kok kita nih kalau bakajutan dicaput itu nang alih muka ada persiapan ya Allah. Mengaku siap jangan diopang sombong. Sama kayak ini nah. Lacu, mobil nih lacu. Ini ada tikungan patah nih. Nah, tinggi-tinggi kada hati-hatinya. Anggap ada rintangan, selamat. Anggap ada rintangan. Bawa kendaraan enggak. Ini jalan kada kelihatan beloknya nih. Berarti tikungan patah tuh dia nggak patah tak? Ya kada. Jangan menganggap kada ada rintangan. Ada rintangan. Kalau kehati-hatian tuh tinggi. Nah kayak itu tuh perjalanan hidup nih di dunia. Nah orang mau urus dunia bimbang dan lalai seseorang itu dengan sebab harta itu. Nah harta tadi Pak nang membuatnya bimbang, bingung, lupa daripada berbuat amal. Kada sampat lagi beramal, manggulung harta aja. Tak suruh meninggal tak gulung. Napa ada sujud syukur ahli waris.
Ibu-ibu pian manukar emas dia. Kada disiap-siap akan apa sedekah. Banyak emas berisi meninggal. Nah, apa? Diambil laki ya. Berbini pula punya emas yang ditinggal tadi pakayakan kak. Nah, seorang makan dalam kubur, jangan awak bakal keluar tuh mengacak, nah tuh laki tak keluar lagi ya bakal keluar. Nah, sama tuh. Ayo mengumpulkan nih untuk masa depan, tapi jangan lupa akhirat. Tujuan mengumpulkan itu untuk apa dulu? Mau sekedar mengumpulkan aja, nah jangan. Nilainya apa dulu? Nilai akhiratnya apa? Kayaknya kalau nya kepepet nyaman, masa sedekah sambil kayaknya belaku 90 apa 85 gram aku bisa sedekah kayaknya kalau zakat harta zakat emas ya kalau 85 gram zakatnya. Nah kali berapa segramnya, berapa duitnya, dua berapa? 2,5%. Nah kalau warakan, nah berarti ada nilai ibadatnya juga karena orang ini memperhatikan zakat. Bagus saja Suki, memperhatikan zakat. Nah banyaknya nah kadiknya taat lagi kepada Allah Ta'ala dan suka memperbuat maksiat kebiasaan orang nang dunia ini dikuasainya kada arah akhirat kebanyakannya rentan bermaksiat. Bina artis jangan ditengahkan. Coba perempuan guru ditengahkan pengajian ada yang bagusnya, ada aja berapa persen geram, pindah ke 7 ya mansawir. Daerah seorang banyak orang wakaf. Tapi mansawir rajin. Di daerah seorang wakaf. Ada yang contohnya masjid musala. Nah, jangan diparaki, jangan dikawani. Kita harus menuruti arus bubuhannya. Lu gua